Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama-nama anggota kelompok: Intania Yasmin Nur Asoba, Nadila Bunga Lafiona, Wahyu Srikaran. Apakah dampak pandemi COVID-19 dan bagaimana menyikapinya? Pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan semakin berdampak kepada sendi-sendi kehidupan manusia, tidak hanya pada masalah kesehatan, juga berdampak pada masalah sosial dan ekonomi. Di Indonesia ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terkena PHK. Para pedagang harian, para pelaku UMKM, koperasi, bisnis, dan hampir semua usaha terdampak oleh pandemi COVID-19. Banyak yang panik hingga stres, banyak yang kaget, kemapanan hidupnya terganggu, banyak yang terpaksa melakukan tindakan kriminal dan lain sebagainya. Dengan diterapkan perpanjangan berperlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4, yaitu upaya pemerintahan untuk meminimalisasi mobilitas dan kegiatan sosial atau ekonomi yang tidak sosial. Demi dampaknya bagi para pelaku usaha menjadi ancaman serius. Semakin lama PPKM level 4 dikhawatirkan makin banyak pelaku usaha yang tumbang. Mereka hanya berharap pemerintahan dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk kepastian kelangsungan usaha mereka. Bagi masyarakat luas, dampak pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan, banyak masalah multidimensional yang ditahap diantara masalah psikologis seperti biasa, takut, sedih, frustasi, keluh kesah, melupakan sikap tercela yang melemahkan semangat dan akal pikiran, menumbuhkan sikap pesimis dan menghilangkan rasa percaya diri. Putus asa adalah perbuatan terlarang di dalam Islam. Hadapi setiap keadaan dengan optimal, ikhtiar, doa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, dalam setiap beraktivitas untuk mencegah tertular COVID-19, selalu terapkan 6M 1B. 1. Memakai masker dengan benar. 2. Mencuci tangan pakai sabun di air mengalir atau pakai hand sanitizer. 3. Menghindar kerumunan. 4. Menjaga jarak. 5. Mengurangi mobilitas di luar. 6. Melakukan vaksinasi COVID-19 dan berdoa agar COVID-19 segera dicabut oleh Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta pemilik segala sesuatu. Allah berbuat apapun dalam kekuasaannya sesuai dengan apa yang Dia Marilah kita bersabar, artinya bersabar bagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan beban. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami memiliki Allah dan kepadanya lah kami kembali untuk dihisab. Surah Al-Baqarah ayat 1556 sampai 156. Masa pandemi COVID yang berkaitan dengan matematika. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran matematika disajikan di masa pandemi COVID-19 dengan pendekatan matematika realistik, aplikasi apa saja dan media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran matematika secara daring di masa pandemi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Terdapat perbedaan kelas yang dimaksud di sini adalah kelas virtual. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2019 sampai 2020. Hasil penelitian ini adalah beberapa pendekatan matematika realistik, yaitu media sosial, WhatsApp grup, Google Classroom, Google Form, Zoom Meeting, dan Google Meet. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan adalah barang-barang pribadi
yang ada di rumah dan dalam kehidupan sehari-hari siswa gunakan ketika belajar tentang lingkaran maka yang digunakan sebagai alat peraga yang sehari-hari siswa gunakan untuk dijadikan sebagai media pembelajaran yang bentuknya lingkaran seperti ban sepeda, hula hoop, bibir kelas, dan lain sebagainya. Ada pula kendala dalam pembelajaran daring, yaitu keterbatasan infrastruktur penunjang kegiatan belajar dan juga kuota internet yang menyedot cukup banyak kuota siswa dan guru. Masa pandemi yang berkaitan dengan pendidikan. Dunia pendidikan terdampak imbas sangat besar di masa pandemi ini. Sekolah tatap muka langsung belum diperbolehkan. Karena kita harus turut memutus wabah mata rantai virus COVID-19. Jangan sampai terkena pada generasi penerus bangsa. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pendidikan di masa pandemi ini. Pandemi COVID-19 di Indonesia menuju tahun kedua dan tentunya termasuk di Provinsi Riau. Saat ini kondisinya belum mampu dikendalikan secara signifikan oleh segenap pemangku kepentingan antara lain peran guru. Guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran secara daring, sehingga anak-anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Bagaimana tingkat pemahaman anak atas materi-materi yang telah diberikan secara daring melalui dialog interaktif antara guru dan anak menimbulkan tingkat pemahaman anak atas materi yang baik. Peran anak. Anak dituntut untuk selalu mengikuti daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran tersebut secara tuntas. Anak harus belajar secara virtual, di mana dialog interaktif antara guru dan anak tidak semudah kalau secara tatap muka. Tingkat pemahaman anak atas materi yang diberikan tentulah berbeda-beda. Banyak yang tingkat pemahaman kurang karena ketidaksungguhan dalam proses pembelajaran. Ada yang tidak ada orang tua tahu lainnya yang melakukan pendampingan. Di samping itu, fasilitas anak yang dimiliki daring berbeda, seperti jenis handphone, jenis laptop, provider yang digunakan, dan jumlah kuota yang dimiliki. Peran orang tua. Orang tua di saat pembelajaran daring sangat diperlukan oleh anak, terutama pada anak tingkat SD. Orang tua dituntut untuk dapat menjelaskan apa yang dijelaskan oleh pengajar dan dapat membantu mengajarkan tugas pekerjaan rumah anak-anak. Peran penting orang tua lainnya yang sangat penting memberikan fasilitas seperti handphone, laptop, internet, kuota, dan bahan-bahan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Hal ini memicu kesenjangan karena di saat pandemi ini banyak sekali pemutusan hubungan kerja di kalangan buruh, pemotongan gaji karena dampak pandemi, dan berkurangnya penghasilan bagi pelaku UMKM jangankan untuk memberikan fasilitas pendidikan, untuk makan saja sulit. Dengan demikian, ketika anak tidak bisa mengikuti pembelajaran sehingga menimbulkan keputusasaan dan menimbulkan putus sekolah. Peran pemerintah. Peran pemerintah sangat penting memberikan kualitas pendidikan kepada anak bangsa, karena pendidikan adalah kunci dari keberhasilan sumber daya manusia suatu negara. Di tangan anak-anaklah ke depannya kita bisa menjadi maju. Peran pemerintah di sini bagaimana dapat memberikan handphone atau laptop kepada anak-anak yang orang tuanya kurang mampu, memberikan kuota kepada anak-anak sekolah dan memberikan dana lebih untuk kebutuhan pokok sehari-hari, atau keluarga yang kurang mampu akibat dirumahkan. Pemutusan hubungan kerja. Pelaku UMKM yang mengalami keterpurukan saat ini pun nelayan bersedih karena harga ikan menurun.
sementara tangkapan ikan pun menurun. Dalam memberikan dana tersebut, pemerintah sangat selektif agar dana-dana tersebut dapat tepat sasaran dan efektif sampai kepada yang memang benar-benar memerlukan, khusus di bidang pendidikan. Pemerintah berupaya memberikan pelatihan kepada tenaga pendidikan yang ada serta merekrut tenaga-tenaga pendidikan yang berkualitas. Tidak kalah penting, pemerintah memberikan fasilitas media pembelajaran untuk tenaga pendidikan, sehingga waktu di masa pandemi tetap menghasilkan pendidikan yang berkualitas, tercipta generasi unggul penerus bangsa seperti sudah berkolaborasi dengan rumah belajar serta pengaktifan akun pembelajaran yang banyak manfaatnya untuk pembelajaran bagi peserta didik melalui Pusdatin Kemdikbud Ristek RI. Karena masa depan Indonesia yang lebih baik adalah imbalan yang pantas dalam upaya turut mencerdaskan kehidupan bangsa seperti program Ki Hajar. Kita harus belajar, namun ada yang berbeda pada kegiatan Ki Hajar di masa pandemi ini. Kegiatan dilaksanakan secara virtual atau daring. Tidak ada tatap muka pada hari mengajar. Seluruh duta rumah belajar perlu kreatif dalam membawa suasana kegiatan belajar mengajar secara daring. Pada kegiatan ini, program Ki Hajar membuka pendaftaran bagi sekolah yang ingin berkolaborasi di Pusdatin Kemdikbud Ristek agar duta rumah belajar atau DRB dapat memberikan cara mengajar kepada guru di sekolahnya, melibatkan jenjang SD, SMP, SMA, atau SMK, dan sederajat, baik swasta maupun negeri di seluruh Indonesia. Keberhasilan program Ki Hajar ini haruslah mendapatkan dukungan dari kita semua, insan pendidikan. Semoga sukses kegiatan Ki Hajar dan dapat memberikan hasil yang baik, khusus di Provinsi Riau. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bertanah air dapat berjalan kembali secara normal dalam segala bidang. Masa pandemi COVID-19 yang berkaitan dengan akidah. Sebagai umat beragama, virus corona itu merupakan bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita selaku hambanya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa tidaklah Allah menjadikan sesuatu itu sia-sia, melainkan ada hikmahnya. Quran Surah Al-Imran ayat 191, kata Ajam-Malus. Oleh karenanya, dalam ajaran agama Islam, penyebaran virus corona dapat diambil pembelajaran dan hikmahnya dalam 3 hal, yaitu pertama, sebagai ujian keimanan bagi hamba-hambanya yang soleh, sebagai cara dan bentuk Allah untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan hambanya. Jika kita terima dan kita hadapi dengan penuh keimanan, kesabaran, dan ikhtiar secara maksimal. Kedua, sebagai teguran Allah kepada hambanya, Allah turunkan bermacam-macam musibah yang membuat manusia ketakutan, termasuk wabah virus corona ini, sebagai teguran kepada hambanya. Dikarenakan hambanya sudah banyak yang lalai melaksanakan ajaran agamanya dan banyak pelanggaran hukum-hukum agama yang seharusnya dihindari dan dijauhi, maka Allah tegur dengan musibah ini agar manusia kembali kepada kebenaran.
Ketiga, sebagai azab boleh jadi penyebaran virus corona ini merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena manusia menjauhi agama bahkan mengingkari ajaran agama. Perbuatan maksiat dan dosa terjadi di mana-mana dilakukan manusia secara terang-terangan tanpa ada rasa malu. Manusia telah banyak membuat kerusakan dan dosa di permukaan bumi ini tanpa takut atas kemurkaan dan azab Allah. Maka Allah turunkan azab sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Seperti yang dilansirkan Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.